Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam rubrik yang dibikinkan playlistnya secara khusus oleh Grahito, yaitu Politik Embongan. Kali ini kita akan mereview debat yang telah dilakukan oleh tiga kandidat cawapres. Jadi bukan capresnya, ya, cawapres, ya, yaitu antara Gibran, Imin, dan Mahfud. Kita coba mereview debat ini. Aku tidak melihatnya secara langsung karena memang kondisi lelah, capek, ya. Jadi tidak bisa melihatnya langsung, melihatnya setelah acara itu dalam bentuk rekod tentunya yang ada tersebar di YouTube tentunya, ya. Jadi karena kesibukan-kesibukan yang ada membuat pulang sudah lelah, jadi nggak sempat lihat langsung, ya. Oke, secara umum dulu, ya, aku lihat debat ini justru lebih menarik daripada debat capresnya. Debat capresnya itu cenderung jenuh, membosankan, ya. Tetapi debat cawapres ini justru menarik, ya. Kenapa menarik? Nah, itu masalahnya. Karena ada yang diposisikan underdog ternyata menjadi bintang. Itu masalahnya. Sekali lagi, ya, ini bukan masalah supporter. Gue bukan supporter, nggak ada hubungannya gue sama ketiga capres cawapres itu. Gue membahasnya secara akademis, nggak ada urusan gue sama ketiganya itu, ya. Dan gue bukan yang bisa dibawa ke sana ke sini, ndak. Pada akhirnya gue akan menentukan pilihan gue yang mana, ya. Tapi sekali lagi aku bilang ini bukan masalah dukung-mendukung, tidak. Aku akan mendiskusikannya dalam kerangka akademis yang objektif, ya. Jadi apapun yang aku sampaikan itu tidak dukung-mendukung, ndak. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Kenal nggak apa nggak, terserah aja, ya. Jadi gue ini voter, bukan supporter, ya. Gue voter, gue pemilih, bukan pendukung, ya. Oke, dari diskusi yang dilakukan, ya, sangat nampak sekali, ya, bahwa bintangnya itu adalah Gibran. Itu yang menjadi diskusi ini menjadi menarik karena semua di luar ekspektasi, di luar perkiraan, ya. Di luar perkiraan, ya, orang akan membayangkan Gibran itu seperti, ya, kalau kita ngomong, ya, kucing kesiram air. Itu semua ada dalam benak publik yang akan melihat debat itu. Tetapi faktanya dia dalam perdebatan itu kucing yang berubah menjadi singa. Kenapa bisa seekor kucing yang seharusnya kucing terkena air, bisa kalian bayangkan, ya, dia bisa menjadi singa, ya, dan dia mengatur tempo permainan perdebatan itu, ya. Itu kenapa? Nah, ini yang coba kita ulas, ya. Karena gini, dalam perdebatan, ya, itu sesuatu itu bisa nampak hebat karena memang lawannya yang goblok. Bisa begitu. Jadi bukan dia yang hebat, tapi memang lawannya goblok, gitu loh. Itu sebetulnya tidak bisa dibilang hebat, ya. Artinya ketika dia punya lawan yang mumpuni, itu bisa keok juga itu, ya. Oke, tadi sudah aku jelaskan kenapa debat cawapres ini lebih ya, adalah adrenalin yang dikuras, ya, daripada yang capres begitu-begitu doang. Seperti lebih bagusan lihat apa dulu, kalau lihat TV tahun 70-an 80-an itu cerdas cermat. Tanya gini jawab gini, ya. Oke, sebelum gue lupa, di sini sepertinya Gibran bisa memberikan kontribusi nilai, ya. Kan kalau kita lihat di Debras Capres itu Prabowo parah, ya, parah, nggak memberikan poin yang diharapkan lah, ya. Dan poin itu bisa dipenuhi dari
cawapresnya yaitu Gibran ya. Jadi dia memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi pasangan ini ya. Kalau capresnya katakanlah berapa ya, kita kasih ya poinnya 5 gitulah ya, terus Gibran poinnya 8 ya, jadi kan bisa mensubsidi. Kalau di kumulatif bisa 8 sama 5 berapa tuh, berapa, 13 ya, 13 dibagi 2 6 sekianan, jadi nggak merah. Kalau 5 itu kan merah gitu ya. Jadi lumayan bagus. Makanya di konferensi pers itu kalau Prabowo sangat berterima kasih terhadap Gibran, itu sesuatu yang wajar ya. Meskipun tentunya ya harus begitu karena itu wakilnya kok ya. Tapi secara psikologis rasa keterima kasihan Prabowo terhadap Gibran itu sesuatu memang yang dia juga merasa bahwa perdebatan dia sendiri tidak seasik Gibran. Jadi dia berterima kasih menutupi kekurangan yang ada pada dirinya, dan itu ditutupi oleh wakilnya. Begitu ya kalau kita lihat sambutan beliau pasca perdebatan itu ya. Tentunya juga di samping faktor yang tadi yang namanya juga cawapresnya masa mau dibikin nyungsep kan ya, enggak, mesti ya diangkat lah, dipuja. Tapi seperti tadi aku bilang sudah sepantasnya seperti itu ya. Oke, kita coba analisa satu persatu. Pertama, kultur bangsa kita ya. Nggak tahu juga apakah karena lama terjajah atau bagaimana, sikap-sikap feodalisme itu tetap ada di bangsa kita, yang dalam perspektif budaya Jawa disebut ewuh pekewo. Gue nggak enak gitu. Makanya gue bilang ya, dalam dunia akademis ya, itu ewuh pekewo itu harus dihilangkan. Dalam dunia perdebatan juga harus dihilangkan. Karena nanti kalau kita mau gini ewuh pekewo, sungkan mau gini, jadinya nggak plong, nggak asik. Ya. Dan itu terlahir dari sikap feodalisme yang itu memang sudah menjadi kultur kita sih ya. Kenapa bisa begitu? Apa karena terlalu lama dijajah? Ya, kita merasa underdog terhadap sosok yang di atas kita gitu loh ya. Oke, feodalismenya itu gimana? Begini, ini sebuah momen yang bisa dimanfaatkan secara tepat oleh Gibran. Ya, kita tahu ya, Mahfud dan Imin itu kan anak buahnya babenya. Lu kan anak buah bapak gue. Itu loh ya. Kamu itu berdua itu anak buah bapakku. Jangan macam-macam. Jadi kita lihat ya, pertanyaan-pertanyaan atau serangan-serangan perdebatan yang dilontarkan Imin dan Mahfud ini tidak bermutu ya. Apalagi Mahfud ya, apa terlalu textbook dan apalagi aku dengar gini, dia setuju dengan IKN. Ini pendebat model apa seperti ini? Ya, apalagi si Imin, dia sebetulnya Imin mau mengatakan lu sukses jadi kepala daerah di Solo karena di backup oleh pusat. Ngomong gitu aja nggak bisa. Terlalu banyak basa-basi, berputar kanan, berputar kiri. Jadinya nggak karu-karuan. Jadi, aduh, kacau dua ini. Kenapa? Sudah terkena sindrom yang disebut feodalisme. Dia berhadapan dengan anak bosnya. Dan itu dimanfaatkan canggih oleh si Gibran. Gitu loh. Lu bagaimana pun anak buahnya bapak gue, lu jangan macam-macam. Dan nampak sekali dua ini, Imin dan Mahfud, itu psikologisnya kita nampak nggak berani head to head, masih memikirkan nggak enak gitu ya, jadinya seperti itu. Coba Gibran dihadapkan debat, dilawankan mahasiswa yang nggak punya beban psikologis apa-apa, babak belur itu anak, babak belur.
Itu yang gue bilang, sesuatu itu bisa hebat karena lawannya goblok gitu loh. Jadi belum tentu dia hebat, ya. Oke, itu sikap ewuh pekewuh yang dapat di-manage dengan baik oleh Gibran, dan itu sah-sah saja, sah-sah saja, ya. Kemudian, ya, kita lihat dari informasi yang ada, gue tidak menguasai ya dunia-dunia begitu. Si Gibran katanya pakai 2 mic ya, 3 mic, 1 mic apa, 2 mic apa gitu. Ya, gue tidak terlalu banyak komentar itu karena gue kagak ahlinya ya. Ya mungkin dipertanyakan saja itu untuk apa, dan apakah itu sah, KPU mengizinkan gitu loh. Kalau itu sah berarti kan ya Gibran nggak salah dong pakai itu, dan yang lain juga boleh pakai gitu loh ya. Nah, gue sih kagak tahu menau itu kan pakar siapa sih, si Suryo atau apa yang bahas itu ya. Memang dia orangnya expert dalam itu, silahkan saja. Tapi begini yang gue bilang. Ini bacaan gue yang awam dunia teknis begituan ya. Kalaupun benar ya mic itu ya itu komunikasi dia dengan tim suksesnya. Jadi dia disuplai data, disuplai jawaban ya oleh tim suksesnya. Menurut gue Gibran tuh termasuk yang lumayan cepat mengolah data. Itu harus diakui. Ya tentunya dia awalnya kan sudah belajar. Oh ini begini, ini begini, ini begini, kan tim suksesnya sudah ya ada simulasi dia lah. Kalau nanti pertanyaannya begini, jawabnya begini, begini. Jadi dia bisa cepat merespon. Itu juga harus diakui kehebatan dia merespon suplai data yang diberikan. Kalau itu benar ya. Kalau itu benar, gue sih memandangnya mic itu sebagai suplai data. Jadi kalau Gibran ditanya begini, tinggal suplai data dari tim suksesnya, jawabnya begini ya. Gibran tinggal mengelola. Jadi ya apalagi sebelumnya kan sudah latihan simulasi ya, cepet-cepet aja ya. Ya itu silakan saja ditanya oleh KPU itu apa boleh atau enggak gitu ya. Kalau enggak boleh ya seharusnya dibicarakan lah ya. Kok sekarang jadi pembicaraan, kenapa enggak ketika debat itu mau dimulai itu dipertanyakan seharusnya gitu ya, boleh enggak gitu. Kalau boleh ya silahkan saja gitu ya. Kemudian begini ya, kenapa 2 orang ini, si Imin ya dan si Mahfud tidak berusaha keluar dari tipe permainan itu, menunya itu dirubah gitu loh. Orang menunya gitu-gitu aja, dan Gibran sudah mesti tahu lah, bapaknya mesti ngajari. Ya lu ya keok, gembos, goblok. Ya, karena itu aja pertanyaannya yang sudah menjadi lumrah dalam dunia pemerintahan. Yang APBN lah, yang inilah, yang itulah. Ya, coba pertanyakan ya dari strategi sebetulnya. Kalau nggak pindah itu untungnya apa, ruginya apa, kalau pindah untungnya apa. Itu harus ada feasibility study. Kalau anak kampus bilang begitu, feasibility study atau studi kelayakannya apa. Terus pindah itu keinginan siapa? Keinginan rakyat atau keinginan pemerintah? Itu seharusnya yang dipertanyakan. Kok polanya kok begitu-begitu saja. Jadi 2 ini mengikuti alur permainan ya yang dimainkan oleh Gibran, ya sudah bablas angine. Apalagi si Mahfud manggut-manggut. Saya setuju. Ya, apa untungnya apa ruginya itu harus ada feasibility. Terus nanti ditinjau dari aspek antropologis budaya dan sosial gimana. Gimana nanti ke depannya saudara-saudara kita Dayak yang memiliki sebagai natif di Kalimantan sana. Gimana itu ya? Karena fakta historis ya, di kota besar Jakarta misalnya, Betawi itu akhirnya minggir loh. Minggir. Siapa yang punya tanah di Jakarta itu? Minggir, masuk kemana? Jakarta. Kemana? Ke Bogor. Kemana? Ke Tangerang. Minggir jadi penonton, ya.
Jangankan Betawi ya yang sudah lama begitu, di daerahku di Batu ini loh. Siapa yang punya tanah-tanah di Jalan Poros Utama Kota Batu itu? Ada orang Batu? Atau kamu main ke sini tanya, tunjukkan salah satu hotel yang tarifnya itu sudah berbintang, yang kepunyaan asli orang Batu ada nggak? Tanya, ada nggak? Artinya kan kita harus memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita sebagai yang natif, yang asli orang sana. Itu tanah nenek moyang mereka. Lah kalau akhirnya jadi penonton, ini yang tidak pernah diulas. Gue pernah diskusi sama salah satu mahasiswa dan dia dari Balikpapan saat itu. Setelah gue jelaskan dia ngerti, oh begitu ya. Iya begitu. Ya. Soal pembangunan sih oke, tapi apakah pembangunan itu harus memindahkan ibu kota? Kan ini nggak keluar dalam perdebatan itu. Belum lagi dalam konsep itu tadi tinjauan budaya, ya. Karena yang jeleknya, yang bagusnya dari Jakarta, kalau itu pindah ke sana ibu kota, pasti terbawa juga. Bukan hanya bagusnya, jeleknya juga terbawa ke sana. Karena manusia itu makhluk yang kompleks. Ketika dia bermigrasi, dia membawa kebiasaan baiknya dan buruknya. Itu kan nggak pernah didiskusikan di TV-TV atau di apa dalam sudut pandang budaya. Ya, nggak pernah gitu loh. Itu nggak ditanyakan, nggak keluar. Sekarang tinjauan lagi dari sudut pandang militer. Bagaimana? Karena negara itu diwakili oleh ibu kotanya. Dalam sebuah pertempuran, kalau sudah ibu kotanya dikuasai dalam pertempuran oleh negara lain, maka negara itu the end. Sekarang gimana? Dilihat strategi militernya, ya lebih gampang dijangkau kalau kita perang atau lebih aman gimana? Itu kan harus dibicarakan, tidak keluar. yang ditanya si Mahfud, ada gak investor yang masuk? Dijawab investor Podomoro, dijawab lagi Agung Sedayu. Ya lu lagi orangnya orang itu saja. Apakah itu berpihak kepada rakyat? Siapa yang bermain di sana? Yang ngurusi airnya siapa nanti? Kalau kita bisa ngurusi parkirnya saja sudah bisa jadi konglomerat. Ya, jadi aduh, gimana Imin Mahfud kok kamu jadi pecundang ya, dibikin keok sama Gibran ya. Terus yang pindah itu sebetulnya hijrah ya, konsep hijrah. Ya, kita lihat ya, moralitinya atau lokusnya. Apa artinya pindah secara lokus dari Jakarta ke IKN sana, ke Kalimantan, tapi moralitas pejabat-pejabatnya tetap saja nggak pindah dari yang bejat-bejat, maling-maling, koruptor, segala macam, menjadi baik, taat terhadap hukum negara, taat terhadap Gusti Allah Agung karena punya agama, takut akan Tuhan, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik terhadap negeri ini. Itu seharusnya yang diperdebatkan. Apakah pindah, mana yang mau diomong ini? Apakah pindah secara morality, kita menjadi pejabat yang benar-benar mengabdi kepada negara untuk kesejahteraan rakyatnya, atau pindah tempat doang? Lah kalau pindah tempat doang untuk apa? Nggak keluar kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi Gibran memberikan pola itu ditelan mentah oleh Imin dan Capres, Imin dan Mahfud. Semua masuk dalam perdebatan itu. Ya selesai sudah. Ya selesai sudah. Enggak. Jadi gini, poinnya itu tetap saja gue harus jujur, yang menang Gibran. Bintangnya Gibran perdebatan itu. Pertama, dia memang bisa mengunci keduanya dengan bungkaman-bungkamannya yang canggih itu, karena keduanya masuk dalam perangkap alur permainan yang ditawarkan oleh Gibran, ya. Yang pertama, ya. Yang berikutnya, ya, yaitu tadi ewuh pekewuh tadi itu, yang feudalisme itu nggak bisa dilepas, harusnya dibuang. Jangan lagi berpikir gue anak buah babelu gitu, ya modar gue, habis gue.
Ya, makanya gue bilang ya, seperti gue, kenapa gue tidak mau ikut torikoh? Karena dalam torikoh itu tidak ada perdebatan antara guru dan mursyid. Dan gue kagak bisa begitu. Ya, feodalisme dalam pendidikan itu harus dihilangkan. Ini dalam perdebatan itu harusnya dihilangkan jauh-jauh. Ya, ya, oke. Jadi secara objektif, aku harus katakan ya bahwa bintangnya itu Gibran. Yang duanya itu tempe gembos. Ya, tapi harus tahu, ini kan ngomong, ini omongan, bukan pekerjaan. Apakah yang diomongkan itu nanti bisa dilaksanakan? Belum tentu. Terus bagaimana kalau janji-janji manis? Karena gue sempat sedikit melihat itu videonya menyinggung SMK. SMK kan akhirnya cuman pepesan kosong kan. Dulu juga diangkat oleh bapaknya Jokowi, SMK yang katanya sudah ada yang apa namanya pesan ya begini begitu ya, berapa jumlah pesanan sudah ada ya. Tapi sampai sekarang gue mau tanya, bautnya aja, baut mobil SMK ada nggak? Yang kita tahu ya, ada ekonomi katanya bulan segini, bulan berapa itu akan meroket apanya ya. Jadi yang perlu gue sampaikan itu hanya sebatas omongan, belum tentu kenyataannya becus bekerja, dan belum tentu yang dikerjain itu sesuai dengan yang diomongkan. Ini yang aku bilang, seperti kemarin, lihat track record. Kalau soal visi misi, kalau soal perdebatan begini tinggal pinter-pinteran ngomong. Belum tentu ya. Tapi apapun adanya, gue harus jujur katakan Gibran menjadi bintang perdebatan itu. Ya, sampai di sini dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di ulasan-ulasan politik emokan berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.